Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nopitasari. Nama saya Resya Afira. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pernafasan adalah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida atau proses pemasukan udara yang mengandung oksigen dari lingkungan ke dalam tubuh dan mengeluarkan udara sisa karbon dioksida dari dalam tubuh ke lingkungan. Mekanisme pernapasan dibagi dua. Yang pertama yaitu fase ekspirasi, yaitu proses keluarnya udara berupa karbon dioksida ke lingkungan. Yang kedua yaitu fase inspirasi, yaitu proses masuknya udara berupa oksigen ke dalam paru-paru. Organ-organ sistem pernapasan tersusun dari yang pertama adalah rongga hidung atau nasal cavity, yang kedua adalah tekak atau paring, yang ketiga adalah pangkal tenggorokan atau laring, yang keempat adalah batang tenggorokan atau trakea, yang kelima adalah bronkus, yang keenam adalah bronkiolus, yang ketujuh adalah alveolus, dan yang terakhir adalah paru-paru atau pulmo. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Proses pernapasan. Yang pertama yaitu rongga hidung. Udara pertama kali masuk ke sistem pernapasan melalui rongga hidung atau nasal cavity dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara akan disaring oleh rambut-rambut hidung yang berfungsi menyaring debu atau kotoran yang lewat bersama udara pernafasan. Selain itu, udara akan dihangatkan oleh kapiler darah yang berfungsi untuk mengatur suhu udara. Di rongga hidung juga terdapat rambut-rambut kasar yang dilapisi selaput lendir. Nah, lendir ini yang berfungsi untuk mengatur kelembapan udara. Di rongga hidung juga terdapat mukosa olfaktorius yang mengandung sel-sel penciuman. Setelah melewati rongga hidung, udara akan masuk ke faring atau tekak, yaitu tempat persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Panjang faring yaitu 12-14 cm. Faring terbagi atas 3 bagian, yaitu nasofaring sebagai tempat saluran pernapasan, orofaring yaitu sebagai tempat saluran pencernaan, dan laringofaring sebagai tempat pertemuan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring atau pangkal tenggorokan. Fungsi utama laring adalah untuk pembentukan suara. Laring tersusun oleh gelang-gelang tulang rawan yang dapat membentuk jakun. Laring juga tempat menempelnya pita suara. Di belakang lidah dan di ujung laring terdapat selaput epiglotis yang berfungsi untuk mencegah agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Katup ini bekerja dengan cara membuka jika bernapas atau berbicara dan menutup pada saat menelan makanan. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menurun di esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis. Di dalam laring, suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam pita suara menegang atau kontraksi. Masuknya udara melalui laring dapat menyebabkan pita suara bergetar. Suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bergetar sangat cepat, sedangkan suara rendah yang tidak begitu tegang dan bergetar secara lambat. Pita suara setiap orang berbeda-beda, sehingga suara yang dikeluarkan setiap orang berbeda-beda pula nadanya. Dari laring, udara akan masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Di dinding trakea terdapat cincin tulang rawan yang berjumlah 16-20 cincin yang memperkokoh trakea, sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi bagian dalam trakea hingga bronkus. Epitel ditutupi silia pada permukaannya dan menghasilkan selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap debu atau kotoran yang lolos dari rongga hidung kemudian dikeluarkan melalui bersin atau batuk. Setelah dari trakea, udara akan menuju paru-paru. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Pleura berfungsi sebagai pelumas untuk melindungi gerakan paru-paru, mengembang dan mengempis selama proses respirasi. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian atau lobus, yaitu
lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan, dan bagiannya hanya 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus interior. Sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2 yang dinamakan bronkus. Bronkus tersusun atas gelang-gelang tulang rawan yang berfungsi memberi kekuatan pada saat menarik atau menghembuskan napas. Selain itu, di dalam bronkus terdapat jaringan epitel silindris bersilia yang berfungsi menangkap debu sehingga mencegah infeksi. Bronkus kanan terdiri dari 3 cabang bronkiolus, sedangkan bronkus kiri terdiri dari 2 cabang bronkiolus. Hal tersebut mengikuti ukuran paru-paru. Bronkus bercabang lagi dengan cabang yang lebih kecil yang disebut bronkiolus. Bronkiolus bercabang lagi menjadi alveolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi banyak pembuluh-pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat oksigen, sehingga molekul oksigen berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler, sehingga akan diserap oleh sel darah merah. Sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan berubah warna menjadi merah karena adanya kandungan oksigen. Dengan arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah masuk ke dalam alveoli. Oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida dari alveoli menuju ke rongga udara yang dikeluarkan. Nah, apa yang dimaksud dengan difusi? Proses difusi dapat terjadi pada paru-paru atau alveolus karena ada perbedaan tekanan parsial antara udara dan darah dalam alveolus. Tekanan parsial membentuk konsentrasi oksigen dan karbon dioksida pada darah dan udara berbeda. Tekanan parsial oksigen yang kita hirup akan lebih besar dibandingkan tekanan parsial oksigen pada alveolus paru-paru. Dengan kata lain, konsentrasi oksigen pada udara lebih tinggi daripada konsentrasi oksigen pada darah. Oleh karena itu, oksigen dari udara akan berdifusi menuju darah pada alveolus paru-paru. Sementara itu, tekanan parsial karbon dioksida dalam darah lebih besar dibandingkan tekanan parsial karbon dioksida pada udara, sehingga konsentrasi karbon dioksida pada darah akan lebih kecil dibandingkan konsentrasi karbon dioksida pada udara. Akibatnya, karbon dioksida pada darah berdifusi menuju udara dan akan dibawa keluar tubuh lewat hidung. Jenis-jenis pernapasan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pada pernapasan dada terjadinya inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu masuknya udara dari luar atau oksigen ke dalam tubuh, sehingga otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada membesar, tulang rusuk naik atau ke atas, dan tekanan udara dari luar membesar. Untuk ekspirasinya yaitu keluarnya udara dari dalam tubuh atau karbon dioksida, sehingga otot antar tulang rusuk berelaksasi, rongga dada mengecil, tulang rusuk turun, dan tekanan dari dalam lebih besar. Dan yang kedua adalah pernapasan pada perut. Juga terjadinya inspirasi dan ekspirasi. Untuk inspirasinya yaitu masuknya udara dari luar atau oksigen ke dalam tubuh, sehingga diafragma berkontraksi atau mendatar, rongga dada membesar, dan tekanan udara di luar lebih besar. Dan untuk ekspirasinya yaitu keluarnya udara dari dalam tubuh atau karbon dioksida sehingga diafragma berelaksasi atau melengkung, rongga dada mengecil, dan tekanan udara di dalam lebih besar. Gangguan-gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama adalah bronkitis, yaitu peradangan pada cabang tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Yang kedua adalah asma, yaitu saluran pernapasan yang mengalami penyempitan disebabkan oleh hipersensitif bronkiolus terhadap benda asing. Yang ketiga adalah tuberkulosis atau TBC, yaitu peradangan pada paru-paru atau alveolus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang keempat adalah pneumonia, yaitu peradangan pada paru-paru atau
alveolus yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang kelima adalah influenza, yaitu pilek dan hidung tersumbat karena produksi lendir berlebihan yang disebabkan oleh virus influenza. Yang keenam adalah laringitis, yaitu suara menjadi serak atau kehilangan suara yang disebabkan oleh infeksi pada bagian laring. Yang ketujuh adalah pleuritis, yaitu peradangan pada bagian pleura yang disebabkan oleh infeksi pada bagian selaput pembungkus paru-paru. Yang kedelapan adalah polip, yaitu terhambatnya udara ketika keluar atau masuk yang disebabkan oleh adanya daging tumbuh di dalam rongga hidung. Yang kesembilan adalah aufiksi, yaitu pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat keracunan berbagai macam gas seperti CO dan HCN. Yang kesepuluh adalah kanker paru-paru, yaitu kerusakan tidak terkendali pada jaringan paru-paru yang disebabkan oleh kebiasaan hidup yang kurang baik, misalnya perokok berat. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.